warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Erlianti dari kelas KP3B nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Maharani Rona Makom SEMSD. Video ini saya persembahkan untuk Ibu Maharani dan kepada teman-teman KP3B semuanya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi hari ini tentang komunikasi dalam bisnis, yang kedua etika komunikasi, dan yang ketiga adalah hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi menurut Sri Haryani adalah suatu seni untuk mengekspresikan ide-ide khususnya melalui kata-kata atau tulisan, merupakan ilmu pengiriman atau penyampaian informasi melalui simbol-simbol. Menurut Howard D. Lawless yang terkenal dalam bidang komunikasi menerangkan bahwa komunikasi adalah penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak, dikutip dari buku Sri Haryani. Yaitu ada 4. Yang pertama adalah siapa yang mengatakan, dengan atau melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek pengaruh apa. Selanjutnya, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah sebuah ide, pesan, atau konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Sedangkan pertukaran ide-ide, instruksi, opini, atau sejenisnya yang dikemukakan oleh secara personal maupun non-personal yang melalui simbol atau tanda untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian lain, komunikasi bisnis adalah suatu pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang karakteristik komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis baik verbal maupun non-verbal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah pesan harus memperhatikan batasan waktu dan biayanya. Yang kedua, pesan disusun untuk audiens atau penerimanya yang membutuhkan informasi. Dan yang ketiga adalah pesan harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap audiens. Dan yang terakhir adalah pesan biasanya memiliki lebih dari satu tujuan. Pentingnya komunikasi bisnis di dalam suatu bisnis adalah untuk menyampaikan informasi di dalam suatu bisnis dengan cara berkomunikasi baik secara verbal maupun secara non-verbal. Dalam sebuah organisasi, komunikasi bisnis dibutuhkan, itu sangat penting. Komunikasi bisnis dibutuhkan untuk mewawancarai calon bisnis, memberikan instruksi kerja, memimpin dan menghadiri rapat, menulis surat, melakukan presentasi hingga menyusun laporan bisnis. Dan hampir 70% kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh staf-staf dalam melakukan suatu organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi bisnis menunjang kesuksesan dalam sebuah usaha bisnis. Baik, yang selanjutnya saya akan menerangkan tujuan dan manfaat dari komunikasi bisnis. Terlebih dahulu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi bisnis. Apa itu tujuan komunikasi bisnis? Tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang sangat penting kepada audiens atau komunikan penerima pesan. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi dengan audiens atau kepada komunikan. Dan yang selanjutnya adalah melakukan tujuan ini adalah untuk persuasi. Baik, yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang manfaat komunikasi dalam bisnis. Manfaat komunikasi bisnis dibagi menjadi 2, yaitu manfaat komunikasi bisnis secara internal dan secara eksternal. Yang secara internal adalah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif untuk menunjang suatu karir perusahaan. Meningkatkan komunikasi yang efektif di antara staf organisasi, baik dengan pihak pimpinan maupun dengan pihak bawahan. Yang selanjutnya adalah manfaat secara eksternal. Manfaat secara eksternal ini adalah untuk komunikasi yang dilakukan dengan antara pihak ketiga yang akan membawa dampak positif dalam keberhasilan perusahaan itu sendiri.
keberhasilan dalam membangun citra perusahaan di mata masyarakat itu sangat baik. Membangun sebuah proses komunikasi bisnis menurut Caroline L. Robbie dan John Tafel dalam Business Communication Today, proses komunikasi dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, yang kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, yang ketiga adalah pengirim menyiapkan pesan, yang keempat adalah penerima menerima pesan, yang kelima adalah penerima menafsir pesan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Syarat meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Dalam proses penyampaian pesan atau informasi melalui sebuah komunikasi dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau informasi, baik karena perbedaan latar belakang, budaya, persepsi, maupun hal-hal lainnya, maka suatu pesan atau informasi yang disampaikan hendaknya memiliki 7 syarat, yaitu yang pertama harus completeness, lengkap, yang kedua adalah conciseness dengan singkat, yang ketiga adalah consideration dengan pertimbangan, yang keempat adalah concreteness dengan konkret, yang kelima adalah clarity dengan kejelasan, yang keenam adalah courtesy adalah kesopanan, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah correctness dengan ketelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari poin-poin yang tadi. Yang pertama adalah completeness atau lengkap. Suatu pesan atau informasi dapat dikatakan lengkap apabila semua materi yang diperlukan agar menerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua adalah singkat. Suatu pesan dikatakan singkat apabila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin, singkat, padat, dan jelas, tanpa mengurangi makna, namun tetap menonjolkan ide atau gagasan itu sendiri. Selanjutnya adalah consideration atau pertimbangan. Menyampaikan pesan seharusnya menerapkan empati dengan mempertimbangkan dan mengutarakan menerima pesan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah concreteness atau konkret, adalah penyampaian pesan seharusnya dilakukan dengan konkret, dengan bahasa yang jelas dan yang pasti. Yang kelima adalah clarity atau kejelasan. Pesan yang disampaikan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan kepada semua orang. Yang keenam adalah courtesy, kesopanan. Pesan seharusnya disampaikan dengan bahasa yang sopan sehingga akan menciptakan hubungan baik dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah correctness, yaitu dengan ketelitian. Pesan hendaknya sebelumnya itu diteliti terlebih dahulu dengan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan dengan benar secara formal atau resmi. Baik, poin yang selanjutnya saya akan membahas upaya meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Di sini ada banyak sekali upaya untuk meningkatkan komunikasi dalam bisnis, yaitu pertama, memberikan kesan bahwa Anda antusias berbicara dengan mereka. Yang kedua adalah ajukan pertanyaan tentang minat mereka. Yang ketiga adalah beradaptasi dengan bahasa tubuh mereka. Yang kelima adalah tunjukkan rasa persetujuan. Katakan kepada mereka apa yang Anda kagumi tentang mereka dan mengapa. Yang kelima adalah dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Yang keenam adalah ungkapkan diri sebanyak mungkin. Berikan kesan bahwa Anda berdua di tim yang sama. Seperti contohnya gunakan kata seperti kita, kami. Yang selanjutnya adalah berikan mereka senyuman terbaik dari Anda. Yang selanjutnya adalah sebut nama mereka dengan cara yang menyenangkan. Yang terakhir adalah tawarkan untuk menjalani kerjasama selangkah lebih maju. Baik, yang selanjutnya kita memasuki subbab yang kedua, yaitu etika komunikasi. Apa itu etika komunikasi?
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika terlebih dahulu. Etika adalah seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang harus dilakukan oleh sekelompok manusia, baik yang harus dilakukan atau harus yang ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan suatu pesan atau berita yang dilakukan dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Sehingga etika komunikasi diartikan sebagai nilai, norma, ukuran, tingkah laku baik dalam kegiatan berkomunikasi dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya adalah tujuan dari etika komunikasi. Ada beberapa tujuan dari etika komunikasi, yaitu yang pertama adalah membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap secara cepat. Yang kedua adalah membantu individu atau masyarakat dalam mengambil suatu keputusan secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Etika komunikasi tidak hanya memiliki tujuan, tetapi etika komunikasi juga memiliki manfaat. Berikut saya akan menjelaskan manfaat dari etika komunikasi. Yang pertama adalah melancarkan komunikasi dengan orang lain, sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat. Dan yang kedua adalah memahami apa yang dikomunikasikan dengan orang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan kita mengikuti dan menaati aturan etika komunikasi dalam suatu masyarakat, maka kita akan diterima dengan baik di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Untuk manfaat yang keempat adalah mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak atau berbuat seenaknya atau sembarangan terhadap etika dalam berkomunikasi. Manfaat yang kelima adalah menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir adalah mempererat hubungan dengan orang lain. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu hambatan-hambatan dalam organisasi. Hambatan-hambatan dalam organisasi menurut Sri Haryani adalah komunikasi yang terjadi tidak selalu apa yang diharapkan, yaitu apabila terjadi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif dibagi menjadi dua, yaitu hambatan dalam komunikasi antar pribadi dan hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan komunikasi antar pribadi menurut Sri Haryani adalah komunikasi antara pribadi merupakan komunikasi antara seseorang individu dengan seorang individu lain. Masing-masing dapat bertindak sebagai sumber ataupun dapat bertindak sebagai penerima pesan. Hal-hal yang menyebabkan komunikasi antara pribadi menjadi tidak efektif yaitu adalah satu, perbedaan persepsi, yang kedua adalah kurangnya perhatian, yang ketiga adalah kesalahan penyampaian pesan atau informasi, yang keempat adalah perbedaan kondisi emosional, yang kelima adalah perbedaan bahasa, yang keenam adalah perbedaan latar belakang pendidikan. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah hambatan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan organisasi. Komunikasi ini dapat terjadi secara formal maupun secara informal. Namun prinsipnya adalah masalah ini yang terjadi adalah berhubungan dengan masalah kedinasan. Menurut Sri Haryani, hal-hal yang menyebabkan komunikasi dalam organisasi yang kurang efektif yaitu yang pertama adalah kelebihan atau kebanyakan informasi yang disampaikan. Yang kedua adalah tingkat kerumitan pesan. Yang ketiga adalah penerimaan pesan berganda. Yang keempat adalah perbedaan status. Yang kelima adalah kurangnya kepercayaan. Yang selanjutnya adalah komunikasi yang tidak terstruktur. Yang selanjutnya adalah kesalahan pemilihan media, iklan, komunikasi hidup, komunikasi yang tidak etis, komunikasi yang tidak efektif, dan halangan yang bersifat fisik. Di samping masalah-masalah yang terjadi di atas, ada pula yang dikemukakan dalam komunikasi yang harus diperhitungkan dalam sistem sosial, yaitu menurut Katz yang dikutip dalam buku Hatauruk Gunawan, yaitu yang pertama adalah kurangnya perencanaan komunikasi,
Yang kedua adalah asumsi yang tidak jelas. Yang ketiga adalah distorsi semantik. Dan yang keempat adalah pesan yang diungkapkan secara tidak baik. Dan yang kelima adalah kurangnya menyimak dan evaluasi terlalu dini. Yang keenam adalah ketidakpercayaan, ancaman, dan rasa takut. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah komunikasi interpersonal. Yang di atas adalah terjadi kesalahan dalam hambatan-hambatan dalam organisasi. Kesalahan tersebut dapat diatasi. Upaya mengatasi hambatan komunikasi dalam bisnis. Bila komunikasi efektif, harus berusaha mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi berkaitan dengan melakukan proses yang akurat, mulai dari penyandian, penyampaian pesan, penguraian, dan umpan balik pada tingkat organisasi. Penciptaan dan memonitor saluran komunikasi yang tepat. Adapun beberapa cara dalam mengatasi masalah komunikasi, diantaranya adalah yang pertama adalah meningkatkan umpan balik. Kesalahpahaman dapat dikurangi apabila proses umpan balik dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah empati. Pada dasarnya merupakan komunikasi yang dilakukan berorientasi pada penerima. Komunikator harus menempatkan diri sebagai penerima sehingga proses penyandian, penggunaan bahasa disesuaikan dengan kondisi penerima. Yang ketiga adalah pengulangan. Hal ini dapat membantu pendengaran atau penerima untuk menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau sulit untuk dapat memahami pada saat pertama kali didengar. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang sederhana agar penerima dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Yang kelima adalah penentuan waktu yang efektif agar pesan yang disampaikan tersusun dengan baik, ringkas, dan mudah dipahami. Yang keenam adalah mendengarkan secara selektif. Komunikasi adalah masalah memahami dan dipahami. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.